Kreator YouTube itu tidak hanya bikin thumbnail, bikin desain banner, tapi membangun identitas itu perlu sekali. Dan di era AI sekarang, identitas menjadi aset yang sangat penting sebagai kreator YouTube. Di video kali ini gua berikan caranya. Ada 5 poin penting yang teman-teman harus bisa. Yang pertama adalah apa identitas saya. Ini poin penting dulu sebagai dasarnya. Nah, ketika teman-teman ingin dikenal orang, teman-teman mau dikenal seperti apa? Ya, misalnya gue mau dikenal sebagai orang yang humble, yang enak, kayak komedian, boleh. Misalnya gue mau dikenal sebagai orang yang profesional, berpendidikan tinggi, dan sebagainya, boleh. Dan itu teman-teman harus bisa punya hal tersebut. Karena bikin konten, ya kalau cuma sekedar thumbnail, sekedar banner, sekedar foto profile itu sekarang udah bisa pakai AI, tapi identitas channel atau brand ya itu yang menimbulkan perspektif. Di Cina, orang sekarang influencer aja udah pakai AI teman-teman buat ngerjain bikin iklan mereka. Mereka udah nggak pakai manusia lagi, cuman gendering prompting aja. Yang penting bayar langganan tiap bulan, bayar AI-nya, mereka bikin konten bahkan bisa sampai ribuan video setiap harinya. Jadi, kalau mau kita sukses konten, bukan hanya konten, tapi bagaimana kita bisa membangunnya. Dan membangunnya itu teman-teman harus pikirkan. Berikan waktu dalam suatu hari, minimal 20 menit untuk berpikir. Bagaimana saya menentukan brand atau identitas diri saya sebagai seorang kreator. Yang kedua, punya posisi. Di sini bukan berarti gue harus menyuruh teman-teman untuk ikut suatu kaum ataupun kelompok ya, karena gue pernah sampaikan di video sebelumnya kita harus netral. Dalam artian adalah kita punya pendirian ya. Teman-teman tuh harus punya pendirian. Bikin konten cuman upload doang AI udah bisa. Kita harus punya pendirian. Kita ikut siapa, idola kita siapa, konsepnya mau dengan konsep videonya mau ngikutin siapa. Maksudnya bukan ATM ya, maksudnya kita tetap modifikasi dan kita ada perubahan, tapi dalam artian adalah bikinlah konten tapi ada isinya gitu loh. Kan semua orang kan pasti punya pembelaan, mereka punya poin penting di kontennya. Semua orang, entah dia yang kritik tentang pendidikan, kebijakan publik ya, entah kritik sebagainya, filsafat dan sebagainya, ataupun membahas sejarah, itu ada teman-teman. Jadi walaupun dia netral, secara nggak langsung dia nggak netral ya, dia berpihak. Karena gue tidak yakin atau tidak percaya ada orang yang netral 100%. Kreator yang netral tuh nggak ada teman-teman. Dia pasti berpihak ke suatu pihak lain atau kelompok lain. Dalam artian teman-teman di sini untuk bukan berarti ikut golongan yang salah ya, tapi teman-teman harus punya pendirian. Kita tuh bikin konten tuh pasti ada poin pentingnya, dan gue pernah nonton semua podcast di sini, udah gue pernah gue tontonin, yang gak semua sih, sebagian udah gue tonton, dan dia mereka punya inti pentingnya, inti atau poin penting yang mereka omongin selama berjam-jam tuh ada. Dan gue kasih teman-teman dengan durasi yang video yang sangat pendek ini, 10 menit ini. Dan itu video itu udah gue tonton loh, itu video sampai berjam-jam gue tontonin, dan intinya cuma satu. Nah, teman-teman harus punya hal seperti itu agar penonton mengenal diri kita. Kita ini sebagai siapa sih? Nah, itu adalah poin pentingnya. Jadi, janganlah menjadi seorang kreator yang tidak punya pendirian. Yang ketiga adalah bangun karakter. Konsep video, desain studio, thumbnail, banner, profile, itu semua orang bisa ikutin. Tapi karakter video itu nggak ada. Maksudnya karakter video itu narasinya, nada bicaranya, konsep videonya. Konsep itu bisa ditiru teman-teman. Tapi adalah bagaimana kita membicarakan suatu hal atau sudut pandang kita itu nggak ada yang bisa niru. Karena setiap manusia punya karakter berbeda-beda, punya cara bicara yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda. Nah, teman-teman harus punya hal seperti itu. Apa karakter diri kita itu mau seperti apa nih? Bukan berarti kita harus ngikutin karakter orang lain, enggak. Kita cari kira-kira diri kita itu sukanya di bidang apa, mau bikin konten seperti apa, mau bikin narasi yang seperti apa. Kalau kita bikin konten nggak tahu tujuannya mau kemana, nggak punya pendirian, nggak punya karakter,
teman-teman bakal digantikan oleh AI. Dan AI itu memang seperti itu, dia nggak punya karakter teman-teman. Walaupun bisa diprogram, tapi mereka nggak murni gitu dan dia nggak punya emosinya, dia nggak punya emosional, dia cuma robot aja. Ya kalau teman-teman bikin konten seperti itu sama aja dengan itu AI atau robot. Jadi di era sekarang karakter itu menjadi poin penting dalam sebuah dunia konten kreator. Yang keempat adalah konsisten dalam karakternya. Ketika kita sudah menentukan karakter yang cocok, kita harus konsisten. Jangan hanya kita bikin konten, nggak konsisten karakternya, berubah-berubah setiap waktu. Setiap mau bikin video, berubah-ubah. Jangan begitu. Kita bikin konten, ada karakternya, ada ciri khasnya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, apalagi dengan AI. Kita bikin konten gak ada karakternya, AI aja gantiin kita, selesai. Tinggal bayar per bulan layanan dia, paling berapa gitu. Ya karena kita harus punya karakter dan itu nggak boleh berubah. Ingat, konsistensi cuman kayak video, kita konsisten upload doang, konsisten akan bikin konsepnya mau long term video panjang ataupun video pendek. Semua orang bisa lakuin itu. Tapi yang membedakan adalah karakternya. Penyampaian akan narasi yang kita sampaikan. Konsep videonya seperti apa. Jadi jangan bikin konten, kita cuman upload video berharap meledak view-nya, enggak. Teman-teman pikirkan nih, kira-kira karakter gue seperti apa dan sikap apa yang harus mempertahankan karakter seperti ini. Ya, jadi teman-teman tuh bikin karakter tuh harus yang konsisten, nggak boleh berubah-berubah. Karena karakter itu yang dinilai oleh penonton, bukan visual, bukan thumbnailnya. Itu memang penting juga, tapi yang utama karakter akan daripada video kita. Yang kelima, yang terakhir adalah bangun persepsi atau sudut pandang. Ketika bikin konten, kita tidak hanya memikirkan angka di dashboard YouTube, ya, bukan hanya memikirkan penayangan, jumlah subscriber, durasi tonton, tapi bagaimana memikirkan narasi yang ingin kita sampaikan dan juga itu menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Bikin konten cuman bikin upload kelar doang, itu juga orang bisa, AI pun udah bisa. Tapi kita harus bisa menimbulkan persepsi, ya. AI itu nggak bisa teman-teman, dia tuh walaupun dia bisa generate video, tapi kalau yang bikinnya nggak bisa bikin persepsi atau bikin narasi yang bagus, dia juga nggak bakal jadi videonya. Jadi teman-teman, walaupun ada AI, narasi atau sudut pandang itu tidak bisa mati teman-teman. Semua orang punya sudut pandang berbeda. Jadi kita harus bisa bagaimana menemukan sebuah persepsi yang sangat berbeda sekali dengan video orang lain dan itu hanya ada di video kita. Oke teman-teman, itu adalah 5 poin penting yang gue sampaikan.